Keluaran 32 ayat 7 dan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara-saudara, Ulangan 14 ayat 2 berkata, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi." Saudara, Alkitab mengatakan Ulangan 14 ayat 2 bahwa Israel adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Bangsa yang dikuduskan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang menguduskan bangsa ini. Yang kedua, bahwa dikatakan adalah umat pilihan Tuhan. Allah yang memilih bangsa Israel, dipilih Tuhan karena ada rencana Allah bagi bangsa ini dan bagi dunia ini. Kemudian yang ketiga dikatakan adalah umat kesayangan Allah. Allah yang mengasihi bangsa ini. Dan semua ini saudara adalah inisiatif dari Allah. Ya, bisa dikatakan gelar Israel ini adalah gelar yang spesial. Satu privilege atau hak istimewa bagi Israel. Disebut sebagai bangsa atau umat yang kudus, umat pilihan dan umat kesayangan Allah. Saudara, dengan gelar ini seharusnya justru bangsa ini menunjukkan integritas mereka sebagai umat yang kudus, menunjukkan integritas mereka sebagai umat pilihan, dan menunjukkan integritas mereka sebagai umat kesayangan Allah. Yang bukan saja saudara menjadikan mereka umat pilihan, tetapi Allah menyatakan perbuatan-perbuatan besar bagi mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir dan memelihara kehidupan bangsa ini. Dan seharusnya saudara mereka memiliki sikap dan prinsip menjaga iman mereka kepada Allah. Tetapi justru sebaliknya saudara, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, bangsa ini telah rusak kelakuannya, menjadi umat yang hancur, bahkan dikatakan menuju kepada kebinasaan. Ayat 8 juga dicatat, mereka menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka membuat anak lembu dan menyembahnya. Terjadi penyembahan berhala di sana, dan hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Sebab Ulangan 20 berkata saudara, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," dan menyembahnya. Bangsa dikatakan bahwa bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, sifat yang keras hati. Ketika kita melihat saudara dalam teks ini dikatakan belas kasihan Allah bagi umatnya dinyatakan lewat perkataan Allah, maka menyesallah Allah. Saudara, apa yang menyesal? Hal yang sudah dirancangkan, malapetaka yang sudah dirancangkan bagi umatnya, dan dikatakan menyesallah Allah, menunjukkan betapa sakitnya hati Allah akan tindakan dan perbuatan bangsa ini. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah menyesal karena terjadi sesuatu hal, maka maksudnya adalah menunjukkan bahwa hal itu tidak menyenangkan Allah. Menyesal Allah menunjukkan hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah menyesal menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya yang sudah jauh dan sudah berbuat dosa. Tapi saudara, Allah konsisten dengan janjinya, dan dia tidak pernah berubah. Unlimited love, kasih yang tak terbatas. Allah itulah yang membawa umatnya terus berjalan dalam rencana Allah, dan janjinya digenapi. Saudara, dari firman ini kita belajar bahwa menjadi umat pilihan Allah, kita harus menjaga integritas kita, menunjukkan sikap dan prinsip iman kita kepada Allah. Dan dari firman ini, pikiran kita dibukakan betapa besar dan dalamnya kasih Allah bagi kita